Mungkin timeline kali ini nggak menarik untuk sebagian orang. Karena kali ini kita membahas tentang kartu prakerja yang tidak semua orang butuh. Juga karena sebagian orang dalam pikirannya tentang kartu prakerja itu sudah cenderung menuduh. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja kenapa Jokowi mengeluarkan kartu prakerja di masa wabah ini. Kartu prakerja ini sudah dirancang lama. Waktu kampanye Jokowi sudah bicara tentang kartu prakerja. Niat Jokowi dengan kartu prakerja ini memberikan kesempatan untuk mereka yang belum pernah bekerja supaya punya skill yang dibutuhkan perusahaan nanti di tempat mereka mau melamar pekerjaan. Selama ini banyak perusahaan yang kita tahu hanya mau menerima pelamar yang sudah punya pengalaman. Juga niatnya membangun skill supaya orang siap menjadi wiraswastawan. Jadi calon-calon pengusaha baru di sektor informal. Itu visi jangka panjangnya. Rencana awal memang yang akan mengadakan pelatihan adalah mitra-mitra yang ditunjuk seperti Balai Latihan Kerja. Si peserta pelatihan dengan kartu prakerja ini selain dibekali uang untuk membayar pelatihan, juga diberikan bekal untuk bertahan hidup setiap bulan selama 4 bulan sebelum dia dapat pekerjaan. Itu sebelum wabah muncul di Indonesia. Ketika ada wabah, maka peraturan social distancing diterapkan. Kita harus diam di rumah, belajar di rumah, dan bekerja di rumah. Maka begitu juga sistem kartu prakerja yang tadinya dilaksanakan secara offline akhirnya diubah menjadi online atau pelatihan lewat internet supaya orang nggak kumpul-kumpul di satu tempat. Oke, fahamkan dulu sampai di sini. Saya seruput kopi dulu sebelum kita lanjut lagi. Nah, karena sistemnya berubah dari offline menjadi online, mitra pemerintah yang akan melaksanakan pelatihan pun juga berubah. Kalau offline pakai balai latihan kerja, sekarang online harus pakai perusahaan yang memang menyediakan para pengajar. Seperti Ruang Guru misalnya. Mereka selama ini menyediakan para guru untuk murid yang ingin menambah ilmu. Ruang Guru hanya menjadi mediator saja, menghubungkan para guru dan murid yang butuh. Samalah seperti Bukalapak dan Tokopedia yang bukan toko, tetapi aplikasi yang menghubungkan pedagang dan pembeli. Karena sistem kartu prakerja ini berubah online, maka perusahaan online yang siap sementara ini hanya 8 perusahaan yang menjadi mitra. Enak dong, mereka dapat duit dari pemerintah. Bukan begitu. Pemerintah menganggarkan uang 20 triliun rupiah untuk kartu prakerja ini. 20 triliun rupiah ini awalnya disiapkan untuk 5,6 juta orang yang butuh kerja dan ingin dapat pelatihan kerja. Rinciannya gini, setiap orang dapat sangu sebesar 3,55 juta rupiah per orang. Dari sangu itu yang 1 juta rupiah harus dibuat pelatihan. Sisanya yang 2,55 juta akan ditransfer ke para peserta kartu prakerja masing-masing Rp600.000 per bulan selama 4 bulan untuk biaya hidup sebelum dapat pekerjaan. Nah, dana 1 juta rupiah untuk pelatihan tadi adalah hak dari peserta pelatihan untuk membeli ilmu sesuai yang mereka butuhkan. Kalau mereka pengen jadi montir, ya cari yang bisa memberikan pelatihan tentang mesin. Di mana nyarinya? Ya di aplikasi yang sudah ditunjuk pemerintah sebagai mitra tadi. Jadi dengan 1 juta rupiah misalnya, kita masuk ke Tokopedia. Di sana kita cari, ada nggak ya pengajar yang sesuai dengan bidang kita? Oh ada. Berapa biayanya? Rupanya Rp250.000. Oke, kita ikut. Berarti sisa uang pelatihan kita Rp750.000. Bisa untuk cari pengajar lain sesuai budget yang kita terima. Paham kan? Jadi bukan 1 juta rupiah itu dibelanjakan sekaligus semuanya. Jadi tuduhan kalau pemerintah kucurkan uang triliunan rupiah ke perusahaan aplikasi itu jelas salah besar. Karena uang kartu prakerja ini langsung diberikan ke peserta lewat rekening elektronik yang mereka bikin. Kenapa harus lewat rekening elektronik seperti OVO, GoPay, atau Li aja? Supaya mudah dipantau dan mencegah korupsi.
Di YouTube kan banyak pelatihan. Kenapa harus pakai kartu prakerja? Kan buang-buang duit namanya. Begitu biasanya pertanyaannya. Ya, dengan kartu prakerja ini yang diuntungkan bukan cuma peserta pelatihan, tetapi juga para pelatihnya. Pelatih juga dapat uang sehingga ekonomi mereka juga selamat di masa wabah ini. Jadi kartu prakerja ini di masa wabah memang dibuat untuk menyelamatkan ekonomi para pengajar seperti guru dan mereka yang ingin dapat pelatihan. Faham kan? Dari sini kita bisa melihat yang dapat untung besar bukan perusahaan aplikasinya, tetapi pengajar dan peserta kartu prakerja. Aplikasi seperti Ruang Guru itu hanya sebagai media saja. Tentu perusahaan itu dapat sekian persen dari transaksi antara peserta dan pengajar. Yaitu untuk biayai pegawai perusahaan aplikasi itu. Jadi wajar aja sih sebenarnya. Jangan mau dibelokkan pemahamannya oleh mereka yang tidak paham. Seolah-olah pemerintah mengucurkan uang triliunan rupiah ke perusahaan aplikasi itu tanpa tender lagi. Itu namanya pembodohan dan penyesatan informasi. Oke. Terus apa ketika sudah dapat pelatihan juga dapat jaminan kerja nantinya? Catat ya, kartu prakerja ini buat menambah skill seseorang, bukan buat orang itu pasti kerja. Karena masalah kerja itu bukan saja masalah skill, tetapi juga masalah mental. Kartu prakerja ini untuk mereka yang masih belum bekerja dan mau mencari kerja. Bukan buat pemalas yang pengennya selalu disuapi tanpa mau usaha. Sekali lagi paham kan? Kalau paham, ayo kita seruput lagi kopinya. Apa? Gimana yang jomblo? Apa ada kartu prajomblo juga? Bro, jomblo itu selain masalah mental juga masalah nasib. Kalau pengen gak jomblo ya kerja. Nanti kalau sudah kerja baru bisa kasih pasanganmu kartu tabungan. Jangan sudah miskin, jomblo pula. Susah banget. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.